Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menghadapi tes P3K Guru PAI tahun 2021 ini. Baiklah teman-teman, pada video kali ini admin akan mengajak teman-teman semuanya untuk latihan prediksi soal dan jawaban tes P3K Guru PAI tahun 2021 kompetensi teknis. Admin sudah merangkum beberapa soal menurut FR dari teman-teman yang sudah mengikuti tes sebelumnya. Jumlah soal ada 25 nomor. Sebelum kita mulai untuk latihan soal dan jawabannya, mari kita sama-sama berdoa semoga diberi kelancaran dan lulus dalam tes P3K tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan subscribe, like, komen, dan share ke akun media sosial Bapak Ibu Guru agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Merupakan teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh A. Calhoun, B. Brunner, C. Jean Piaget, D. Boerhaave Frederick Skinner. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Boerhaave Frederick Skinner. Soal nomor 2. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar ini disebut A. Teori belajar kognitif, B. Teori belajar humanistik, C. Teori behavioristik, D. Teori belajar konstruktivistik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Teori belajar kognitif. Soal nomor 3. Teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang dipelopori oleh A. Peter Haney, B. Alan Mumford, C. Jerome Brunner, D. Lev Vygotsky. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Lev Vygotsky. Soal nomor 4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik kecuali A. Keluarga, gangguan emosional, gizi, B. Gen dari orang tua, pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan, C. Pertumbuhan otot, pengaruh bentuk tubuh, perkembangan sistem saraf, D. Jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Gen dari orang tua, pola asuh orang tua, pengaruh lingkungan. Soal nomor 5. Menurut Piaget, tahap pra-operasional
adalah tahapan perkembangan kognitif anak ketika berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 4 tahun, C. 7 sampai 11 tahun, D. 11 sampai 15 tahun. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 2 sampai 4 tahun. Soal nomor 6. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa jamaah yang sah untuk sholat Jumat adalah orang. A. 3, B. 12, C. 30, D. 40. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. 40 orang. Soal nomor 7. Riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda, namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Disebut apakah riba tersebut? A. Riba nasai, B. Riba fadl, C. Riba yad, D. Riba qard. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Riba fadl. Soal nomor 8. Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan kecuali A. Belajar, B. Mengamalkan ilmu, C. Bersabar, D. Bekerja tanpa istirahat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Bekerja tanpa istirahat. Soal nomor 9. Yang bukan sebab-sebab disyariatkannya tayamum adalah A. Tidak ada air sama sekali atau ada air tetapi tidak cukup untuk dipakai bersuci. B. Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit. C. Jika air terlalu dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya. D. Jika cuaca panas sekali. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jika cuaca panas sekali. Soal nomor 10. Mendahulukan umroh dari ibadah haji, yaitu memakai ihram dari miqat dengan niat umroh pada musim haji. Setelah tahallul, memakai ihram lagi dengan niat haji pada hari tarawiyah. Disebut haji A. Haji ifrad, B. Haji qiran, C. Haji tamattu, D. Haji badal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Haji tamattu. Soal nomor 11. Sifat mustahil Allah dari sifat wajib Allah wahdaniyah adalah A. Tahaddud, B. Ajzun, C. Hudus, D. Fana. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Ta'addud. Soal nomor 12. Terjemahan firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30.
maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Firman Allah tersebut merupakan dalil tauhid tentang titik-titik. A. Tauhid rububiyah. B. Tauhid uluhiyah. C. Asma wa sifat. D. Tauhid pencipta. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Tauhid rububiyah. Soal nomor 13. Akhlak ialah gambaran keadaan jiwa berupa sifat-sifat yang sudah mendarah daging yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah, lagi gampang tanpa berpikir panjang. Pengertian akhlak di atas menurut titik-titik. A. Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin atau Rubu' Al-Muhlikat. B. Ibnu Miskawayh dalam buku Tajzib Al-Akhlaq. C. Ahmad Amin dalam buku Kitab Al-Akhlaq. D. Al-Maraghi jilid 3 halaman 40. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin Rubu' Al-Muhlikat. Soal nomor 14. Orang yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya disebut titik-titik. A. Nabi. B. Rasul. C. Malaikat. D. Wali. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Rasul. Soal nomor 15. Al-Quran yang berbicara tentang rukun iman adalah A. Surat Al-An'am ayat 17. B. Surat An-Nisa ayat 7. C. Surat Al-Imran ayat 77. D. Surat Al-Baqarah ayat 177. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Surat Al-Baqarah ayat 177. Soal nomor 16. Pada masa Rasulullah terjadi perjanjian Madinah yang merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah. Isi perjanjian Madinah tersebut meliputi titik-titik. A. Mulai dari urusan politik, sosial, hukum, ekonomi. B. Hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama. C. Pertahanan, keamanan, dan perdamaian. D. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal nomor 17. Wali Songo yang mengembangkan bidang pendidikan dan keagamaan dengan membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik adalah Sunan titik-titik. A. Maulana Malik Ibrahim. B. Sunan Kudus. C. Sunan Giri. D. Sunan Bonang. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Sunan Giri.
Soal nomor 18. Setelah keruntuhan Daulah Bani Umayyah di Damaskus, seorang putra mahkota Bani Umayyah melarikan diri ke Andalusia, yaitu A. Abdullah bin Malik, B. Marwan bin Hakam, C. Abdurrahman Ad-Dahil, D. Tariq bin Ziyad. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Abdurrahman Ad-Dahil. Soal nomor 19. Ahli sains terkemuka pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang berjasa dalam menemukan arah kiblat adalah titik-titik. A. Al-Battani, B. Ar-Razi, C. Al-Biruni, D. Al-Khwarizmi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Al-Biruni. Soal nomor 20. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa titik-titik. A. Hijaz, B. Kurdi, C. Mesir, D. Kairo. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Kurdi. Soal nomor 21. Menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah kalimat tersebut ataupun berlawanan, adalah pengertian dari titik-titik. A. Tarjamah, B. Tafsir, C. Takwil, D. Tahlili. Silahkan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Takwil. Soal nomor 22. Berikut ini penakwilan terhadap kata kursi yang dilakukan oleh Profesor Quraish Shihab dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 225 adalah: A. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. B. Kalimat kursi Allah meliputi gunung-gunung. C. Kalimat kursi Allah meliputi arsy. D. Kalimat kursi Allah adalah Lauhul Mahfuz. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Soal nomor 23. Hadis hasan dalam perbedaannya dengan hadis sahih adalah: A. Kedobitan perawi kurang sedikit, B. Tidak muttasil, C. Keadilannya kurang sedikit, D. Tidak ada syadz. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Kedobitan perawi kurang sedikit. Soal nomor 24. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Turmuzi, An-Nasai, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Jika dilihat dari kuantitas jumlah perawi dalam sanadnya, maka hadis Nabi di atas ini termasuk titik-titik. A. Hadis ahad, B. Hadis mutawatir, C. Hadis sahih, D. Hadis dhaif. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Hadis mutawatir.
Soal nomor 25. Jika nun mati atau tanwin bertemu atau menghadap salah satu huruf yaitu ghain, ain, kha, ha, ha, hamzah, maka hukum tajwidnya adalah titik-titik. A. Ikhfa, B. Izhar, C. Iqlab, D. Idgham. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Izhar. Alhamdulillah sudah selesai. Saya sudah membacakan seluruh soal dan jawabannya untuk latihan teman-teman semuanya. Silakan cek berapa jawaban dari Bapak Ibu Guru yang benar. Kemudian silakan tuliskan komentar di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bantu dukung channel ini agar terus berkarya. Caranya dengan subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.